Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para ayuhal muslimun, sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bulan ini, yaitu berketepatan dengan bulan Rajab, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang kita sebut dengan Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awal kata, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin berbicara tentang kematian. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Setiap makhluk hidup seperti manusia, malaikat, jin, bahkan hewan tidak akan lolos dari kematian. Orang kaya, orang miskin, orang baik, orang buruk, orang sombong dan rendah hati, semua akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Adapun balasan yang kita terima selama di dunia maupun di alam kubur itu hanya sebahagian saja. Kesempurnaan balasan akan kita terima pada hari kiamat nanti. Setiap amalan yang kita lakukan selama di dunia akan kita terima seutuhnya di alam akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Mereka bertempat tinggal dan kekal di dalamnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan. Makanan penghuni neraka adalah buah dari pohon zakum, berduri, pahit sekali, kasar dan berbau busuk. Sedangkan minuman mereka adalah air yang mendidih dan nanah, sehingga dapat memutuskan usus mereka. Sedangkan pakaian mereka adalah terbuat dari api neraka. Air yang sedang mendidih dituangkan dari atas kepala mereka, sehingga kulit mereka akan melepuh dan terbakar. Dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, beruntunglah mereka
Mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata, suara yang belum pernah terdengar oleh telinga, sesuatu yang belum pernah terdetak di hati dan pikiran. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka mau, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang memperdayakan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu yang memperdayakan dan melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anak dan istri kita. Pandai-pandailah menyikapi kehidupan ini, karena tujuan akhir kita adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, Al-A'la 17. Dan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau engkau mengetahui bagaimana hakikat kematian dan kejadian di dalamnya dan keadaan di alam kubur, engkau akan mengatakan bahwasannya setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Tetapi kebanyakan manusia melupakannya dan mereka lebih menginginkan kehidupan dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan menemuimu walaupun engkau di dalam benteng yang sangat kokoh. Kapanpun dan dimanapun kematian akan menemuimu bila ajal telah tiba. Walaupun kita berada di dalam istana yang sangat megah, benteng nan kuat dan kokoh, tempat yang jauh sekali, tempat di persembunyian yang tidak diketahui oleh manusia, kita tidak akan dapat lari dari kematian tersebut. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang bagaimana yang engkau dapat lari daripadanya, sesungguhnya ia akan mendapatimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila malaikat maut mencabut nyawa kita, napas kita akan tersengal, mulut kita terkunci, tubuh kita lemah. Handai taulan sanak saudara akan menangis karena akan berpisah dengan kita. Tidak ada yang dapat mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 34, fa iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengakhirkan barang sesaat pun dan mereka tidak dapat memajukannya. Bila ajal telah tiba, disitulah kita mati. Tidak peduli dia siap ataupun tidak, tidak peduli dia sehat ataupun sakit, tidak peduli dia tua, muda maupun anak-anak. Tidak ada yang dapat menghindar dan mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia adalah tempat melintas dan akhirat adalah tempat yang kekal dan abadi. Berbekallah dari tempat melintas untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Sekarang waktunya beramal,
bukannya dihisab. Nanti waktunya dihisab, bukan lagi beramal. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ada orang yang diajak bertaubat, ia berkata, nantilah nunggu tua, nantilah nunggu pensiun, nantilah nunggu berumur 60 tahun. Orang-orang yang merasa dirinya tidak akan mati, mereka akan mendapatkan 3 sanksi. Yang pertama, malas beribadah, malas sholat, malas ke masjid, malas bersedekah, dan lain sebagainya. Menunda-nunda taubat. Mereka selalu menunda-nunda taubat. Yang kedua, yang ketiga, terus mencari, terus berambisi seperti seseorang yang minum air laut tidak ada puasnya. Syekh Utsaimin pernah berkata, jikalau engkau hidup di pagi hari, jangan berharap engkau dapat bertahan hingga sore hari. Begitu juga ketika engkau hidup di sore hari, jangan berharap dapat bertahan hingga pagi hari. Betapa banyak orang yang hidup di pagi hari tidak dapat bertahan hingga sore hari, dan betapa banyak orang hidup sore hari tidak dapat bertahan hingga pagi hari. Berapa banyak orang berpakaian segede dan akhirnya dilepaskan oleh pemandi jenazah. Betapa banyak orang yang tidur akhirnya tidak dapat bangun kembali. Oleh sebab itu, janganlah memperpanjang angan-angan, tetap beribadah dan beramal soleh. Semoga bermanfaat.